Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06. Baca novel yuk! Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengarkan. Cinta Naura bab 39. Di kamar hotel, Naura melepas semua perhiasan yang ada di atas kepalanya. Mas nggak mandi dulu, ujar Naura. Ngapain mandi? Nanti kan keringatan lagi, ujar Vito menggoda istrinya. Aku kok makin deg-degan gini ya, ujar Naura memelankan suaranya. Vito pun tertawa kecil mendengar ucapan istrinya yang sengaja dikecilkan volumenya. Vito melepas jasnya dan mengambil handuk. Mas mau kemana? Tanya Naura. Mandi deh biar seger nanti. Kenapa? Mau mandi bareng? Ujar Vito mengerlingkan sebelah matanya menggoda Naura. Ogah, ujar Naura langsung menutup wajahnya dengan tangan saat melihat Vito melepas kaosnya di depan pintu kamar mandi. Mas mesum, ujar Naura. Vito menggeleng-gelengkan kepalanya sembari tersenyum melihat istrinya yang masih malu-malu, padahal ia sudah sangat sering melihatnya tak memakai baju. Vito masuk ke kamar mandi dan menyegarkan badannya. Vito baru selesai mandi dan keluar hanya dengan menggunakan handuk sehingga tak menutupi badannya yang begitu gagah dan menggoda seperti roti sobek. Dan ditambah rambutnya yang basah yang acak-acakan, menambah 1000% ketampanannya. Sampai kapan kamu mau menatap Mas gitu? Ujar Vito. Yang natap Mas siapa? Ih, GR banget Mas, ujar Naura masuk ke dalam kamar mandi dengan cepat untuk menutupi rasa gugupnya. Naura kesusahan melepaskan gaunnya karena begitu banyak kancing di belakang. Naura begitu lama di kamar mandi, ingin rasanya Naura merobek saja gaun yang ia pakai. Tapi mengingat harganya yang fantastis, ia pun mengurungkannya. Saking lamanya Naura di dalam, Vito pun mengetuk pintu. Tok tok tok. Naura, kamu gak apa-apa kan di dalam? Ujar Vito. Naura pun membuka pintunya. Belum mandi? Tanya Vito. Naura gak bisa lepas kancingnya Mas, ujar Naura malu-malu. Sayang, ngomong dong dari tadi. Vito masuk ke dalam kamar mandi dan membantu istrinya melepas kancing satu persatu. Naura menahan rasa gugupnya dengan menggigit ujung jari telunjuknya. Naura, iya Mas, terdengar suara Naura yang gemeteran. Kamu udah siap kan malam ini? Ujar Vito. Naura mengangguk perlahan. Naura merasakan sentuhan tangan Vito di punggungnya yang terasa hangat. Mandilah, jangan lama-lama, ujar Vito berbisik ke telinga Naura. Dan suara serak yang begitu menggoda indera pendengaran Naura. Tanpa sadar, gaun pun sudah terlepas. Kemudian Vito meninggalkan Naura di kamar mandi. Begitu sadar Vito sudah keluar, Naura dengan cepat membersihkan diri agar segar kembali. Saat Naura keluar dari kamar mandi, ia melihat Vito yang sudah tertidur di ranjangnya. Ya, udah tidur duluan. Pasti kelamaan nungguin aku mandi deh, gumam Naura yang ikut rebahan di ranjang dan akan memejamkan matanya. Namun, ia merasakan tangan kekar suaminya menyelusup di pinggang dan memeluknya dengan erat. Terima kasih ya sayang, udah jadi bagian dari hidup Mas dan Dimas, ujar Vito. Mas belum tidur? Tanya Naura. Belum. Vito membalikkan badan Naura dan kini mereka berhadapan dan saling menatap. Naura bahagia banget bisa nemenin Mas dan Dimas, ujar Naura. Tapi ini belum cukup buat Mas, karena Mas ingin punya anak yang banyak dari kamu, ujar Vito. Mas, soal anak itu rezeki, jadi biarlah itu jadi rahasia Tuhan aja, ujar Naura. Iya, tapi Mas akan terus berusaha untuk menabur benih di rahim kamu setiap malam, ujar Vito. Maksudnya Mas, ujar Naura. Pasti pikiran kita sama dan Mas akan menghabiskan malam ini dan malam seterusnya bersama kamu sampai kamu hamil. Mas gak mau menunda momongan. Kamu mau kan? Tanya Vito. Iya Mas.
Vito mendekatkan wajahnya ke depan Naura dan kini ujung hidung mereka pun bersentuhan. Harusnya kalau sudah posisi kayak gini tuh kamu pejamin mata kamu, ujar Vito. Naura mengedipkan matanya sekali membuat Vito begitu gemas. Kamu itu lucu banget sih Naura, ujar Vito mengecup sekilas. Melihat Naura yang sudah memejamkan matanya, Vito langsung memeluknya dengan erat. Tidurlah, nanti Mas bangunkan jam 11 malam untuk merayakan ulang tahun Dimas di rumah tante. Dan Mas gak mau minta sekarang karena besok kita akan pergi ke Korea Selatan, ujar Vito. Apa Mas? Kita ke Korea Selatan? Ujar Naura. Iya, kita akan pergi honeymoon. Mas udah siapin semuanya. Besok pagi kita berangkat. Kalau Mas lakuin sekarang, takutnya kamu gak bisa jalan besok, ujar Vito. Ih, nakal, ujar Naura mencubit perut suaminya. Gak apa-apa, asal nakalnya sama istri sendiri. Vito semakin mengeratkan pelukannya dan membuatnya begitu bahagia bersama Naura. Mereka pun beristirahat sejenak sebelum pergi ke rumah tantenya nanti. Pukul 11, Vito membangunkan Naura dan mengajaknya bersiap untuk ke rumah tantenya. Mereka pun sengaja membuat acara di malam pengantin tanggal ini di jam 12 malam. Setelah tiba di rumah tantenya, ternyata di sana sudah ada mama dan papa Naura yang belum lama sampai. Vito memberikan kejutan untuk merayakan ulang tahun Dimas yang ke-8. Vito begitu bahagia karena di ulang tahunnya saat ini ia sudah mendapatkan keluarga yang lengkap. Potongan kue pertama diberikan kepada mamanya, yaitu Mama Naura. Semua pun nampak bahagia. Setelah acara selesai, Vito dan Naura menemani Dimas tidur sebagai ganti beberapa hari ke depan akan ditinggal honeymoon oleh kedua orang tuanya. Setelah pagi, Naura dan Vito bersiap untuk berangkat ke bandara pagi ini. Sementara Dimas dan keluarga lainnya juga ikut mengantarkan ke bandara. Tepat pukul 6 pagi setelah sarapan, bersama seluruh keluarga, mereka semua berangkat ke bandara. Sampainya di bandara, Dimas masih bergelanyut manja kepada mamanya, seakan ia tidak ingin ditinggal oleh mamanya. Jangan lama-lama ya Ma, Dimas pasti kangen banget sama Mama, ujar Dimas. Mama juga pasti kangen banget sama kamu sayang, ujar Naura dengan begitu berat meninggalkan Dimas. Papa dan Mama berangkat dulu ya, kamu jangan nakal dan jadi anak penurut, ujar papanya. Iya Pa, Papa harus janji ya jagain Mama, jawab Dimas. Iya, Papa janji. Vito dan Naura masuk ke dalam karena pesawat akan berangkat. Sementara semua keluarga kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan, Vito tak pernah melepas genggaman tangan istrinya karena mereka berada di kelas 1, jadi tidak begitu banyak orang. Vito mengambil ponselnya dan diam-diam memfoto istrinya yang tengah tidur dengan wajah yang sangat lucu menurutnya. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya mereka tiba di Bandara Internasional Incheon. Vito dan Naura langsung menuju hotel tempat mereka menginap. Inilah kali pertama untuk Naura berkunjung ke negara itu. Sampainya di hotel, mereka langsung menuju kamar untuk beristirahat sejenak akibat lelah setelah penerbangan yang cukup jauh dan melelahkan. Vito menepuk-nepuk bantal di sebelahnya saat ia sudah berbaring di ranjang. Naura, sini sayang, ujar Vito. Naura tengah sibuk sendiri menyusun pakaian mereka di lemari hotel. Naura menghentikan kegiatannya dan mendekat ke arah suaminya untuk ikut berbaring. Apa kamu gak capek? Ujar Vito memblok Naura dan menatapnya dengan penuh cinta. Capek sih mas, tapi capeknya terbayar sama keindahan negara ini, ujar Naura. Naura, kita istirahat dulu ya, setelah itu kita jalan-jalan, ujar Vito. Iya mas, jawab Naura memejamkan matanya. Vito mendekap Naura dalam pelukannya. Sesekali ia mencium kening istrinya karena merasa begitu bahagia. Beberapa jam kemudian, Vito membangunkan Naura untuk menyegarkan badan mereka agar lebih fresh. Sayang, bangun, ayo mandi, ujar Vito membangunkan Naura.
5 menit lagi ya mas, ujar Naura malah semakin mengeratkan pelukannya. Vito pun tersenyum geli melihat istrinya yang tak mau bangun, malah memeluknya lebih erat. Vito melepas pelukannya, kemudian bangun dan menggendong Naura untuk mandi. Ih, kan Naura bilang 5 menit lagi mas, Naura masih ngantuk, ujar Naura malas. Kita mandi sekarang, perintah Vito. Iya, ujar Naura. Vito mengisi air di bathtub dengan air hangat. Setelah itu mereka pun mandi bersama. Vito mengabsen setiap inci kulit istrinya sehingga jadilah mandi-mandi asmara. Belum selesai mandi, Vito langsung menggendong istrinya. Mau kemana mas? Tanya Naura. Nafas keduanya sudah saling memburu. Pindah ke ranjang, mas gak mau perawanin kamu di kamar mandi sayang, ujar Vito berbisik ke telinga Naura dan membuat pipi Naura seperti tomat. Vito menurunkan Naura di ranjang, tatapan mereka tidak lepas. Kamu cantik, benar-benar cantik, mas akan melakukannya sekarang. Dan setelah ini kamu gak akan pernah lepas dari mas, ujar Vito yang terus menggoda Naura. Lakukan mas, ujar Naura sudah menarik rambut Vito dan menenggelamkan di pelukannya. Pergulatan cinta pun terjadi. Vito benar-benar membuat Naura menggila di dalam buayan cintanya. Rasa sakit di malam pertama sudah tergantikan dengan kenikmatan yang tiada tara. Hentakan-hentakan cinta dan suara jeritan indah terdengar begitu jelas memenuhi ruangan itu. Kini cinta di antara dua insan yang tengah dimabuk cinta pun mengalir begitu lama, meluapkan semua rasa rindu dan rasa cinta yang sudah ditahan sekian lama. Capek? Tanya Vito yang melihat Naura yang sudah lemah tak berdaya akibat pergulatan panas mereka. Vito pun tersenyum bahagia. Iya, ujar Naura menjawabnya dengan suara yang begitu lirih. Ya udah kalau gitu, kita pesan makan aja ya. Mas yakin kamu tidak bisa jalan. Vito bangun dan menelpon pihak hotel untuk memesan makanan. Naura pun berusaha bangun untuk ke kamar mandi. Mau kemana sayang? Tanya Vito. Naura mau mandi mas, rasanya lengket semua badan Naura, ujar Naura. Naura tunggu biar mas gendong. Vito menutup teleponnya dan akan menuju ke Naura. Naura bisa sendiri kok. Naura menggeser kakinya untuk turun dari ranjang. Perih, ujar Naura yang merasakan perih di bagian sensitifnya. Kan udah mas bilang tunggu biar mas gendong. Pasti perih sayang, ini kan baru pertama kali buat kamu. Tapi nanti gak sakit lagi kok kalau udah sering, ujar Vito. Naura melebarkan matanya saat mendengar ucapan suaminya itu, namun hanya dibalas dengan senyuman manis suaminya. Vito membawa Naura ke kamar mandi untuk berendam di air hangat. Kemudian Vito mengambil sprei yang terkena darah untuk dibersihkan dulu sebelum diganti pihak hotel. Mas ngapain? Tanya Naura merasa heran melihat suaminya itu mengambil sikat dan membersihkan bagian sprei yang terkena darah. Mau bersihin ini sayang, udah kamu berendam aja biar mas yang bersihin ini, ujar Vito santai. Pipi Naura semakin memerah melihat Vito yang begitu perhatian kepadanya. Setelah bersih, Vito pun ikut berendam bersama Naura. Tentu bukan hanya berendam, mereka melakukannya lagi dan lagi. Sepertinya tak cukup jika mereka hanya melakukannya sekali. Naura benar-benar dibuat tidak bisa berjalan, hingga rencana mereka jalan-jalan malam hari pun batal. Keduanya hanya menghabiskan waktu sampai pagi di kamar hotel sembari memadu kasih. Bersambung.